Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan mengupas tuntas satu pendekatan strategi yang sangat menarik nih. Iya, ini dari buku Strategi Anda Membutuhkan Strategi ya? Betul, khususnya bab 4 tentang pendekatan visioner. Yang soal menciptakan masa depan itu bukan cuma meramal. Tepat sekali. Kita akan coba bedah bersama, kapan sih pendekatan yang kedengarannya berani ini paling pas? Terus gimana cara kerjanya? Dan tentunya, apa pelajaran penting yang bisa kita atau Anda, para pendengar, ambil dari sumber yang kita diskusikan ini? Oke. Pendekatan visioner ini memang punya daya tarik sendiri ya. Risikonya bisa jadi tinggi banget. Tapi imbalannya juga bisa luar biasa kan? Betul, sangat besar. Ini kontras banget sama metode strategi lain yang mungkin lebih, gimana ya, lebih ngandelin prediksi kondisi pasar sekarang atau adaptasi cepat gitu. Iya, yang lebih main aman mungkin ya. Bisa dibilang gitu. Dan penting diingat nih, obrolan kita ini dasarnya riset mendalam loh dari The Boston Consulting Group, BCG. Ada wawancara CEO, analisis data industri bertahun-tahun, jadi bukan asal ngomong. Siap, baiklah. Kalau gitu, mari kita langsung masuk ke intinya ya. Apa sih sebenarnya inti dari pendekatan visioner ini? Nah, sumber kita ini menekankan kalau kuncinya itu ada di keyakinan. Keyakinan? Keyakinan gimana tuh? Keyakinan kalau Anda sebagai pemimpin atau perusahaan itu benar-benar bisa membentuk atau bahkan ya itu tadi, menciptakan lingkungan bisnis Anda sendiri. Wah, itu konsep yang kuat banget ya. Membentuk lingkungan sendiri. Iya, mirip kayak kutipan terkenal dari Alan Kay, pionir ilmu komputer itu. Dia bilang, cara terbaik memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya. Iya. Sering dengar itu. Berarti bukan pasrah sama keadaan ya? Di buku sumber kita di bab 4 itu. Oke, 3 langkah kunci. Apa aja tuh? Langkah pertama itu envisage, atau kalau bahasa Indonesianya, membayangkan. Membayangkan. Maksudnya melamun gitu. Bukan sekedar melamun ya. Ini lebih ke melihat sebuah peluang unik. Sesuatu yang belum ada, tapi potensinya gede banget. Oke, melihat peluang unik yang belum terwujud, paham. Terus langkah kedua? Setelah membayangkan, langkah kedua adalah build, membangun. Membangun. Dan penekanannya di sini, ini penting, jadi yang pertama. First mover ya istilahnya. Tepat, menjadi yang pertama bangun produk, layanan, atau model bisnis untuk mewujudkan visi tadi, bukan cuma ikut-ikutan yang udah ada. Oke, jadi envisage, terus build sebagai yang pertama, langkah ketiga. Langkah ketiga, ini nggak kalah penting, persist, bertahan. Maksudnya tahan banting gitu? Iya, gigih. Gigih mengejar visi itu sampai potensi penuhnya kecapai. Meskipun pasti banyak rintangan, banyak tantangan tak terduga di jalan. Oke, jadi bayangkan, bangun pertama, lalu bertahan habis-habisan. Kurang lebih gitu. Ini pendekatan yang nuntut kreativitas tinggi dan daya tahan luar biasa. Beda banget nuansanya sama pendekatan klasik yang analitis banget, atau adaptif yang isinya eksperimen terus. Menarik sekali ya bedanya. Nah, sekarang pertanyaan penting nih. Kapan sih kondisi yang paling pas buat menerapkan pendekatan yang jujur aja kedengeran berat banget ini? Kan nggak semua situasi cocok ya? Tentu saja enggak. Pendekatan visioner ini paling efektif, paling nendang gitu ya. Kalau kondisi lingkungan bisnisnya itu bisa kita sebut malleable. Malleable. Apa tuh artinya? Artinya bisa dibentuk, bisa dipengaruhi. Kayak tanah liat gitu, Ya. bisa kita bentuk. Bisa. Tapi di saat yang sama lingkungannya juga cukup predictable. Bisa diprediksi arahnya kemana. Nah ini kombinasinya agak unik. Bisa dibentuk tapi bisa diprediksi. Kok bisa gitu? Biasanya kan kalau bisa dibentuk itu artinya nggak pasti, nggak bisa diprediksi. Nah disinilah kejelian sang visioner itu manin. Lingkungannya bisa diprediksi, setidaknya oleh si visioner yang udah ngeliat duluan peluangnya itu, bagi orang lain mungkin masih kabur. Oke, mulai kebayang. Jadi lingkungannya itu punya potensi untuk diubah, dan si visioner ini udah bisa membaca arah perubahannya nanti gimana. Tepat sekali, kondisi ini bisa muncul karena beberapa pemicu. Contohnya? Misalnya nih, Anda ngeliat ada mega tren besar jangka panjang, yang baru mulai kelihatan bibitnya. Orang lain belum sadar atau belum gerak. Oke, kayak gelombang besar yang baru mau datang gitu ya? Bisa juga karena ada lompatan teknologi yang signifikan. Teknologi baru ini bikin ada celah buat, ngedefinisiin ulang cara kerja satu industri. Teknologi disruptif gitu ya? Iya,
Atau pemicu lain misalnya ada ketidakpuasan pelanggan yang udah meluas banget sama solusi yang ada sekarang. Atau, ini yang menarik, ada kebutuhan laten. Kebutuhan laten, kebutuhan yang tersembunyi. Betul, kebutuhan yang penting tapi pelanggan sendiri nggak sadar kalau mereka butuh itu. Pemain lama nggak ngelihat atau nggak bisa memenuhi. Disitulah celah buat visioner masuk. Oke. Coba kita lihat contoh nyata deh, biar lebih jelas. Buku ini kan bahas Quintiles ya, sama pendirinya Dennis Gillings. Ah iya, Quintiles, contoh klasik ini. Dia itu ngelihat peluang gede banget di bidang outsourcing pengembangan obat buat perusahaan farmasi. Outsourcing pengembangan obat. Di zaman itu kedengeran aneh banget nggak sih? Kan R&D itu biasanya inti perusahaan farmasi. Banget, makanya ini ide radikal pada masanya. Gillings itu pada dasarnya merintis industri baru yang sekarang kita kenal sebagai CRO, Clinical Research Organization. Jadi dia menciptakan pasar baru ya? Betul, dia ngebayangin model bisnis yang bisa bikin proses penemuan sama pengujian obat jadi lebih efisien. Ini sebenarnya kebutuhan industri farmasi, tapi mungkin mereka sendiri belum sepenuhnya sadar atau belum nemu caranya. Nah, itu kebutuhan laten tadi. Oke, terus apa nih kunci sukses Quintiles pakai pendekatan visioner ini? Menurut sumber kita, katanya ada beberapa faktor ya. Iya, ada beberapa. Pertama, yang jelas, visi yang jelas dan konsisten. Visinya dia buat bangun perusahaan CRO skala global itu nggak pernah goyah. Dari awal sampai akhir, fokus banget. Visi yang jelas. Oke, apa lagi? Kedua, kecepatan. Ini penting banget. Gillings sadar betul dia harus gerak cepat banget sebelum raksasa farmasi atau pesaing lain ngeh sama peluang ini dan ikut masuk. Harus ngebut ya? Harus. Target pertumbuhannya aja gila-gilaan waktu itu, di era 90-an. Dari 10 juta dolar mau jadi 1 miliar dolar dalam 8 tahun. Wow, 100 kali lipat dalam 8 tahun. Itu benar-benar ngebut. Makanya, kecepatan eksekusi jadi kunci mati. Selain visi dan kecepatan, ada lagi. Ada lagi, soal perencanaan tingkat tinggi. Jadi rencananya itu bukan dokumen strategi tebal jelimet gitu. Oh ya, terus gimana? Lebih kayak peta jalan sederhana, nunjukin arah utamanya aja. Buku ini bahkan cerita, Gillings pernah ngegambarin rencana ekspansi globalnya, cuma nulis nama negara di sepanjang garis waktu di papan tulis. Simple banget, tapi fokus. Wah, efektif ya. Nggak ribet tapi jelas tujuannya. Dia juga sadar banget pentingnya timing, waktu yang tepat. Dia nyebutnya zeitgeist, semangat zaman. Merasa momennya pas banget. Timing itu krusial memang dalam strategi ya. Dan terakhir, tentu aja, kegigihan. Persisten tadi. Gillings terus dorong bangun perusahaannya lewatin macam-macam tantangan, sampai akhirnya jadi pemimpin di industri yang dia ciptain sendiri. Luar biasa. Yang menarik lagi nih, seiring Quintiles makin gede, makin mapan, industrinya juga mulai terbentuk. Strateginya pelan-pelan geser, mulai pakai elemen pendekatan klasik. Oh ya, kayak gimana tuh gesernya? Ya lebih fokus ke penguatan posisi pasar, efisiensi skala, hal-hal kayak gitu. Ini nunjukin kalau strategi itu nggak statis ya, bisa dan bahkan harus berevolusi. Setuju banget. Contoh lain yang juga keren itu 23andMe didirikan oleh Anne Wojcicki. Ah ya, tes genetik itu kan. Betul. Yang perlu dicermati dari dia itu kemampuannya ngelihat titik temu konvergensi antara 3 gelombang besar. 3 gelombang, apa aja tuh? Pertama, kemajuan bioteknologi, terutama biaya pemetaan genom manusia yang turun drastis banget. Kedua, perkembangan teknologi informasi buat analisis data skala besar. Dan ketiga, matangnya e-commerce sebagai kanal distribusi dan interaksi pelanggan. Wah, dia bisa nyambungin 3 hal besar itu ya? Itu butuh kejelian luar biasa sih. Banget. Terus dari situ, dia ngerumusin visi yang spesifik dan berani banget, kasih data genetik langsung ke konsumen, sekaligus bangun database riset raksasa. Itu kan ngubah cara orang akses informasi kesehatan pribadi ya. Sekaligus bikin harta karun data buat riset medis. Visinya punya buah sisi yang saling watin. Satu, memberdayakan individu dengan info genetik mereka sendiri. Dua, bangun platform data anonim skala masif buat percepatan penemuan obat dan terapi baru di masa depan. Ini visi yang benar-benar ngubah paradigma. Dan dalam menjalankannya, 23andMe juga nunjukin kegigihan yang sama kayak Quintiles ya, terutama pas ngejar skala besar sama hadapin hambatan regulasi. Iya banget. Buat ngejar skala ekonomi dan pertumbuhan cepat, mereka berani banget motong harga tes dari $999 jadi cuma $99. Gila, dari hampir $1.000 jadi $100.
Itu langkah nekat tapi efektif banget pasti buat adopsi massal. Pastinya. Dan mereka juga harus gigih banget hadapin tantangan regulasi. Sempat kan dihentikan sementara sama FDA di Amerika soal klaim kesehatannya. Tapi mereka yaitu tadi, persis, bertahan, adaptasi, terus maju. Contoh Quintiles dan 23andMe ini benar-benar nunjukin ya, visi radikal itu harus dibarengi eksekusi yang gigih tapi juga bisa adaptasi. Tapi ternyata pendekatan visioner ini bukan cuma buat startup loh. Nah, ini poin penting. Perusahaan besar pun bisa. Contohnya UPS, perusahaan logistik raksasa itu. UPS? Kok bisa? Mereka kan udah mapan banget. Justru itu yang menarik. Buku ini cerita mereka itu udah ngantisipasi ledakan e-commerce jauh sebelum orang lain ngeh. Sekitar tahun 1994. Bahkan sebelum Amazon lahir kayaknya. Serius? 1994 udah mikirin e-commerce. Padahal internet aja masih baru banget waktu itu. Makanya visioner. Mereka ngelihat potensi pergeseran fundamental ke arah perdagangan elektronik. Dan mereka mutusin nggak cuma mau ikut arus, tapi jadi pendorong e-commerce global. Visinya kuat banget. Jadi pendorong e-commerce global. Keren. Terus gimana mereka mau wujudkannya? Pasti nggak main-main kan? Nggak main-main sama sekali. Mereka komitmen investasi gede banget, $1 miliar per tahun. $1 miliar per tahun. Di tahun 90-an. Iya, buat bangun infrastruktur IT dan logistik yang dibutuhin buat ngedukung visi itu. Ingat loh, ini pertengahan 90-an, e-commerce itu masih bayi banget. Gila. Itu benar-benar pertaruhan visioner yang luar biasa gede sih. Hasilnya gimana? Worth it nggak? Hasilnya signifikan banget. Tahun 2000, UPS itu udah berhasil mendominasi lebih dari 60% pasar pengiriman paket e-commerce di Amerika. Jadi investasi gede dan visi jangka panjang mereka itu terbukti pas banget. Wow, luar biasa. Jadi jelas ya, perusahaan mapan pun bisa jadi visioner kalau berani ambil langkah besar. Betul. Sumber ini juga nyebut nama lain kayak Xerox atau Hoover, yang saking suksesnya jadi pionir, nama mereknya jadi identik sama produknya. Kayak kita bilang fotokopi Xerox atau vakum Hoover. Oh iya, bener juga. Ada lagi contoh lain? Ada Intuitive Surgical dengan robot bedah Da Vinci-nya, terus Mobiquity di layanan mobile. Banyak contohnya. Oke. Setelah lihat contoh-contohnya, kayaknya kita perlu bedah lebih dalam lagi nih proses berpikir di balik pendekatan visioner ini. Mulai dari langkah pertama tadi, envisage, membayangkan. Nah, langkah membayangkan ini bukan cuma soal ngolah data pasar yang udah ada ya. Ini lebih ke menangkap peluang yang tersembunyi. Sering banget kaitannya sama kebutuhan laten pelanggan tadi. Kebutuhan yang nggak disadari pelanggan itu ya? Iya. Ada kutipan menarik dari Henry Ford yang pas banget di sini. Kalau saya tanya pelanggan apa yang mereka mau, mereka bakal bilang kuda yang lebih cepat. Iya. Maksudnya pelanggan seringkali mikirnya cuma perbaikan dari yang udah ada, bukan sesuatu yang benar-benar baru. Tepat. Jadi visioner itu perlu ngelihat melampaui apa yang diminta pelanggan sekarang. Steve Jobs juga punya pandangan mirip kan? Yang mana tuh? Yang dikutip di buku, Anda nggak bisa cuma nanya pelanggan apa yang mereka mau. Pas Anda selesai bikinnya, mereka udah pengen sesuatu yang baru lagi. Bener juga sih. Cepet banget perubahannya. Jadi, langkah Envisage ini intinya melibatkan perumusan visi yang berani, terus bikin rencana tingkat tinggi, nggak perlu detail banget di awal, dan yang penting banget, kemampuan ngomunikasikan visi itu secara efektif. Biar timnya terinspirasi, biar semua satu arah. Oke. Komunikasi visi jadi kunci juga ya. Lanjut ke langkah kedua, build, membangun. Tadi dibilang kuncinya jadi yang pertama. Kenapa sih jadi yang pertama itu penting banget? Ini soal first mover advantage, keuntungan jadi yang pertama gerak. Kenapa penting? Karena kalau Anda pionir, Anda punya kesempatan emas buat nentuin standar industrinya. Anda bisa bentuk preferensi pelanggan dari awal. Oh iya, jadi orang ikutin standar kita ya? Dan juga Anda bisa bangun keunggulan biaya. Kan ada kurva pengalaman tuh, makin banyak produksi makin efisien. Kalau Anda mulai duluan, Anda bisa turun di kurva itu lebih cepat dari pesaing. Masuk akal. Dan lagi-lagi, kecepatan jadi penting banget di sini ya, biar nggak keduluan. Harus gerak cepat buat ngunci keuntungan sebagai pionir tadi. Sebelum pesaing lain sadar atau berhasil ngejar. Oke, terus langkah ketiga. Persist, bertahan. Nah tadi Anda bilang ada dinamika menarik di sini, kayak paradoks gitu. Iya, ini bagian yang menurut saya paling menantang sekaligus menarik. Ada semacam paradoks, tujuannya, visinya itu harus tetap kokoh, fix goal,
Tapi, Tapi, cara atau jalan buat nyampe ke tujuan itu harus fleksibel. Fleksibel means. tujuan tetap, cara fleksibel. Gimana tuh maksudnya dalam praktek? Kok bisa gitu? Artinya gini, seorang visioner sama timnya itu harus siap mental buat hadapin dan ngatasin macam-macam rintangan. Bakal ada belokan tak terduga, bahkan mungkin kegagalan sebagian di tengah jalan. Pasti ada aja ya cobaannya. Pasti. Nah, mereka harus gigih pertahanin visi utamanya. Tapi juga harus cukup lincah buat nyesuain taktiknya, strategi implementasinya, atau bahkan model bisnisnya kalau memang perlu diubah. Jadi nggak kaku sama rencana awal ya? Nggak boleh kaku. Anne Wojcicki dari 23andMe itu ngungkapinnya bagus banget. Dia bilang satu hal yang kami kuasai adalah mengubah rencana saat kami menghadapi berbagai rintangan atau peluang tak terduga. Tapi visi tidak berubah. Nah, itu kuncinya. Kompasnya tetap ke arah visi, tapi rute perjalanannya bisa disesuaikan kalau ada badai atau jalan buntu. Oke, paham sekarang. Jadi, envisage, build pertama, terus persist dengan gigih tapi fleksibel caranya. Nah sekarang gimana nih cara ngerjemahin pola pikir ini ke dalam operasional perusahaan sehari-hari? Gimana implementasinya di seluruh organisasi? Nah, implementasi pendekatan visioner ini nyebar ke banyak aspek perusahaan. Coba kita lihat beberapa yang utama ya. Dari sisi informasi dulu deh. Oke, informasi. Gimana tuh? Fokusnya itu geser. Bukan cuma ngeliatin data historis atau kondisi pasar sekarang, tapi lebih proaktif. Kayak nyeken gitu, cari sinyal-sinyal lemah di cakrawala. Sinyal lemah? Maksudnya? Ya, tren teknologi baru yang baru muncul, perubahan perilaku konsumen yang belum jelas, kebutuhan laten tadi. Tujuannya buat ngebayangin kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Jadi, ini soal imajinasi yang didukung data dan intuisi, bukan cuma analisis data masa lalu. Oke, jadi lebih lihat ke depan ya. Terus kalau soal inovasi, pasti beda juga kan karakternya sama pendekatan lain? Jelas beda, inovasi di pendekatan visioner itu cenderungnya disruptif, bikin gebrakan. Disruptif. Tujuannya bukan sekedar perbaikan kecil-kecilan, incremental kayak di pendekatan klasik, atau eksperimen coba-coba kayak di adaptif, tapi benar-benar mau nyiptahin pasar baru atau kategori produk jasa baru yang belum pernah ada. Bikin sesuatu yang benar-benar baru ya? Bisa juga inovasinya itu bentuknya mindahin kapabilitas inti dari satu industri ke industri lain yang kelihatannya nggak nyambung sama sekali. Kayak contoh Louis Dreyfus tadi. Kasih fiber optik itu ya, jauh banget lompatnya. Nah, itu contohnya. Visioner banget kan? Oke, terus dari sisi organisasi gimana? Kalau visinya dari atas, terus harus gerak cepat, berarti strukturnya harus kaku dan hierarkis banget dong, biar perintahnya cepat turun? Justru seringnya kebalikannya loh, terutama di tahap awal. Oh ya, gimana tuh? Meskipun visinya emang datang dari pemimpin, dari atas, top down, tapi struktur organisasinya itu perlu dijaga biar tetap informal, ramping, fleksibel. Kenapa gitu? Tujuannya ya biar bisa gerak cepet tadi, biar bisa adaptasi sama perubahan, bisa ngatasin hambatan tanpa kejebak birokrasi yang kaku. Aturan formal, prosedur standar itu diminimalkan dulu. Jadi lebih lincah ya organisasinya? Betul, tapi pemimpin juga harus mikirin ke depan. Seiring bisnisnya nanti makin gede, makin matang, mungkin perlu ada transisi. Bisa jadi ke struktur yang lebih formal, atau bahkan ganti pendekatan strategi. Jadi nggak selamanya informal terus ya? Belum tentu. Dan kalau perusahaan besar nih, yang udah mapan, mau coba bikin inisiatif visioner, kadang solusi terbaik itu malah misahin unit visioner itu jadi unit independen. Biar nggak terganggu sama sistem dan budaya perusahaan induk yang mungkin udah lebih birokratis. Oh, dipisahin biar lebih leluasa geraknya ya? Masuk akal? Terus soal budaya perusahaan, kultur kayak apa sih yang cocok buat strategi visioner ini? Budaya ini perannya krusial banget. Idealnya, budayanya itu berakar kuat sama visi yang diusung. Sering banget muncul semangat kayak, kita lawan dunia nih, atau kita lagi bikin sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Wah, semangat perjuangan gitu ya? Iya, budaya ini harus bisa nyulut gairah, kreativitas tanpa batas, sama inisiatif dari tiap individu buat ngebut wujudin visi. Kultur yang kuat kayak gini juga jadi magnet kuat buat narik talenta-talenta hebat yang pengen jadi bagian dari misi besar. Jadi daya tarik juga ya buat rekrutmen? Banget. Tentu aja budayanya juga harus bisa adaptasi ya seiring waktu, nggak boleh kaku juga. Oke, terakhir nih, aspek kepemimpinan. Dari semua yang kita bahas tadi, kayaknya peran pemimpin ini sentral banget ya. Bahkan mungkin lebih dominan dibanding pendekatan strategi lain.
Ada benar banget. Pemimpin itu kayak episentrumnya di pendekatan visioner ini. Merekalah yang biasanya punya momen pencerahan atau aha momen itu. Ngelihat peluang yang orang lain nggak lihat. Yang punya idenya pertama kali ya. Biasanya gitu, merekalah yang nentuin arah dan visi yang berani itu. Terus, mereka harus jadi chief evangelist. Chief Evangelist, kayak pendeta gitu. Haha, iya semacam itulah. Maksudnya jadi penyebar keyakinan utama, penjaga api visi biar tetap nyala semangatnya di seluruh organisasi. Nggak cukup punya ide tapi harus bisa ngejual idenya ke tim. Dan nggak cuma ngomong doang ya, tapi harus nunjukin komitmen dan kegigihan yang luar biasa juga. Ada kutipan Steve Jobs lagi nih di buku. Yang mana tuh? Saya yakin sekitar setengah dari apa yang membedakan pengusaha sukses dari yang tidak sukses adalah kegigihan murni. Wah, ini dalam sih. Persis. Kegigihan itu kunci. Pemimpin visioner itu perwujudan dari pemimpi pragmatis. Mimpi gede tapi kakinya napak di bumi, tahu cara mewujudkannya dan tahan banting. Pemimpi pragmatis, suka istilahnya. An Wojcicki juga dikutip bilang sesuatu yang pas banget. Yang terburuk dalam hidup adalah menerima status quo. Nah, pemimpin visioner itu anti status quo. Mereka mau ciptain realitas baru. Menolak kemapanan ya. Dan satu lagi peran krusial pemimpin di sini yang sering dilupakan. Kemampuan buat ngebimbing organisasi pas transisi. Kalau nanti waktunya udah tepat, pasar udah mateng atau lingkungan berubah, mereka harus bisa mandu tim buat pindah ke pendekatan strategi berikutnya. Nggak terjebak di visioner terus kalau udah nggak relevan. Wah, kompleks juga ya peran pemimpinnya. Buku ini juga nyebut soal hasil simulasi komputer buat nguji logika strategi. Apa tuh temuannya soal pendekatan visioner? Iya, ada simulasi. Di Figure 4.3, intinya sih simulasi itu ngasih dukungan kuantitatif buat logika envision, build, persist tadi. Gimana tuh dukungannya? Hasilnya nunjukin kalau lingkungannya itu malleable, bisa dibentuk. Strategi paling optimal itu ya pertama-tama identifikasi opsi atau visi mana yang potensinya paling gede. Terus kerahin sumber daya fokus banget dan persisten buat wujudin visi itu. Jadi klop banget sama alur yang kita bahas. Oke, jadi simulasi pun mendukung ya. Selain itu, ada rangkuman tips kunci juga kan dari tabel 41 buat yang mau coba pendekatan ini. Mungkin bisa kita sebutin beberapa yang paling penting. Boleh, boleh. Beberapa prinsip kunci yang perlu diingat. Pertama, yaitu tadi, jadilah yang pertama. Dan lakukan segala cara buat pertahanin keunggulan sebagai pionir itu. Kejar terus posisi nomor 1 ya. Kedua, pastiin visinya bener-bener berani dan revolusioner. Jangan nanggung, bukan cuma perbaikan kecil, harus sesuatu yang beda banget. Oke, visi berani. Ketiga. Pegang teguh visi utamanya, tapi ingat fleksibel caranya. Ingat paradoks tadi, fix goal, flexible means. Jangan kaku sama rencana awal. Visi kuat, cara fleksibel. Keempat, komunikasi. Sebarkan visi itu terus-menerus penuh semangat buat inspirasi tim, investor, pasar. Komunikasi tanpa henti. Kelima, ini yang sering kelewat. Siapin diri buat babak berikutnya. Mulai pikirin dan siap-siap kalau nanti perlu transisi ke pendekatan strategi lain pas industrinya udah matang. Jangan terlena. Oke, siap untuk transisi. Itu tipsnya. Tapi pasti ada jebakannya juga kan? Hal-hal yang harus dihindari? Oh, jelas ada. Jebakan paling fatal itu salah baca kondisi lingkungan. Misalnya, maksa mau ngebentuk sesuatu yang sebenarnya nggak bisa dibentuk. Atau salah ngira pasar bisa diprediksi, padahal aslinya acak banget. Wah, itu bisa bahaya banget ya. Salah asumsi dasar. Ada lagi jebakan lain? Ada risiko visinya kekecilan, jadi dampaknya nggak signifikan. Atau sebaliknya, visi terlalu muluk, jadi kayak delusi aja. Mimpi indah tapi nggak ada jalan realistis buat nyampainnya. Terlalu kecil atau terlalu besar sama-sama bahaya ya. Jebakan lain ya itu tadi, kebalikan dari fleksibel. Terlalu kaku sama eksekusi, nggak mau adaptasi pas ketemu rintangan. Padahal rintangan itu pasti ada. Jadi nggak mau belajar dari kesalahan gitu ya. Bisa jadi. Dan yang ironis nih, kan tadi penekanannya build first, gerak cepat. Jebakannya malah paralisis by analysis. Kelamaan mikir, kelamaan analisis, akhirnya momentumnya hilang. Keduluan deh sama yang lain. Haha, malah jadi lambat ya gara-gara kebanyakan mikir. Oke.
Baik, kita udah kupas tuntas banget nih soal pendekatan visioner. Dari konsepnya, kondisi idealnya, contoh-contohnya, proses mikirnya, implementasi di organisasi, sampai tips dan jebakannya. Jadi, apa nih kesimpulan utamanya buat Anda para pendengar kami? Kesimpulannya, pendekatan visioner ini jelas bukan buat semua situasi atau semua orang ya. Iya, nggak bisa asal dipakai. Perlu kondisi lingkungan yang pas, yang bisa dibentuk, tapi juga bisa diprediksi arahnya sama si visioner. Dan yang nggak kalah penting, perlu keberanian luar biasa, keyakinan kuat sama kegigihan tingkat dewa dari pemimpin dan seluruh tim. Bener-bener butuh paket lengkap ya. Tapi, kalau semua elemen ini ketemu dan berhasil dieksekusi dengan baik, dampaknya itu bisa benar-benar transformasional. Bisa nyiptain nilai baru yang luar biasa, bahkan bisa ngubah wajah satu industri. Intinya, ini soal ngelihat apa yang belum ada dan punya daya juang buat bikin itu jadi ada. Melihat yang belum ada dan mewujudkannya. Keren? Nah, sebagai penutup nih, mungkin kita bisa tinggalkan satu pemikiran buat direnungkan oleh pendengar kita. Boleh? Pemikiran apa tuh? Di era disrupsi teknologi yang gila-gilaan kayak sekarang ini, yang perubahannya cepat banget, apakah kemampuan buat menciptakan masa depan, kayak di pendekatan visioner ini, jadi makin penting? Mungkin malah lebih penting daripada kemampuan sekedar beradaptasi, pendekatan adaptif, atau mengoptimalkan yang udah ada, pendekatan klasik. Pertanyaan yang relevan banget sih di zaman sekarang ini. Mana yang lebih penting? Nyiptain atau adaptasi? Dan lebih jauh lagi nih, coba pikirin deh gimana caranya Anda bisa mulai nanemin elemen visioner dalam cara Anda mikir atau kerja sehari-hari. Nggak harus langsung bikin perusahaan raksasa kan, skala kecil juga bisa. Gimana caranya tuh mulai dari skala kecil? Coba deh, identifikasi satu aja kebutuhan laten di sekitar Anda. Masalah yang orang alamin, tapi mungkin mereka nggak sadar atau belum ada solusi yang benar-benar oke. Cari masalah tersembunyi gitu ya? Terus, coba bayangin satu cara baru buat ngatasin kebutuhan itu. Mungkin caranya agak beda, agak radikal sedikit. Siapa tahu kan, pemikiran iseng itu bisa jadi bibit buat sesuatu yang besar nantinya. Wah, menarik itu. Jadi PR buat kita semua ya. Cari kebutuhan laten dan bayangin solusi barunya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan bisa kasih inspirasi. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.